Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, selamat tahun baru. Selamat kita mengalami anugerah Tuhan di tahun 2025 ini. Saya percaya akan ada banyak janji Tuhan yang akan Tuhan bawa dalam kehidupan kita dan digenapi dalam rancangannya tentunya. Puji Tuhan, hari ini Gema kembali lagi hadir di tahun 2025. Saya percaya semua pemirsa Gema yang sudah menanti-nantikan dengan tidak sabar pasti bertanya-tanya dalam hati seperti kata para Majus setelah melihat bintang yang bersinar itu. Dan bintang itu sudah bersinar, kita sudah merayakan Natal, dan hari ini dengarkan pesan firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita tentunya di awal tahun, di hari yang ke-6 untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-36, ayatnya yang ke-26. Yehezkiel pasalnya yang ke-36, ayatnya yang ke-26. Demikian kata firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Selama 1 pekan ke depan ini saya akan membahas tentang ini, kaitan dengan hati dan roh yang baru. Saudara-saudara, hati itu diibaratkan seperti pakaian yang kita kenakan setiap hari. Saudara bisa bayangkan kalau pakaian yang kita kenakan setiap hari harus bersih, harus wangi, harus keren, ya kan? Dan itu akan mempengaruhi tampilan kita. Orang akan melihat bahwa orang ini rapih. Demikian juga hati kita. Kalau hati kita jaga dengan berbagai macam hal yang ada di dalam hidup kita, maka yang terpancar keluar adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang murni, sesuatu yang menjadi berkat bagi sesama kita. Dan urusan dengan hati, Tuhan janji, Tuhan bernubuat kepada Nabi Yehezkiel. Sekedar informasi bahwa Nabi Yehezkiel inilah seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan kepada bangsa Israel di masa pembuangan ke Babel. Dan Israel pernah mengalami masa itu selama 70 tahun di masa pembuangan itu. Saudara bisa bayangkan orang yang sudah dibuang mengalami pembuangan selama 70 tahun. Kondisi hatinya pasti banyak mengalami gundah gulana, kekecewaan dan sebagainya. Namun di tengah-tengah masa itu Tuhan janji katanya, kamu akan kuberikan hati yang baru. Kita aminkan janji firman Tuhan ini. Bukan hanya berlaku untuk orang-orang Israel di masa pembuangan, tetapi buat kita juga. Di tahun yang baru ada banyak orang mengharapkan hal-hal yang baru. Mungkin target-target yang baru dalam pekerjaan. Kita akan dapat komisi yang baru, kita akan dapat cuan yang banyak. Pokoknya sesuatu yang sifatnya material yang kadang-kadang itu menjadi pengejaran orang selama itu. Nggak salah saudara tentang hal itu. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari sifat, jika kita bandingkan dengan hal-hal yang sifatnya materialistis itu yang ada di dalam kita itu. Dan Tuhan berbicara menyasar kepada hati yang baru dan roh yang baru. Itu yang menjadi pusat perhatian. Kenapa kalau kita melakukan dengan segenap hati segala sesuatu ya. Lihat ya, kalau hal-hal yang berkaitan dengan hati, kalau kita melakukan dengan segenap hati oleh karena kita sudah dalam tanda kutip jatuh hati, maka segala sesuatu yang rasanya berat pun akan terasa ringan. Saudara-saudara yang sudah melewati fase pacaran, betul, dalam kehidupan ini, lihat kalau kekasih kita mulai telepon, mengirim surat ketika itu ya, kita akan mulai merasa bahwa ada sesuatu yang bergetar di dalam hati kita yang sudah seperti nyetrum gitu. Makanya ada istilah-istilah yang agak nyeleneh katanya, gunung pun akan kudaki, lautan akan kuseberangi, padahal nggak pernah bisa berenang ya kan, tetapi omongan-omongan gombal seperti itu yang keluar dari mulut karena apa? Ada kekuatan di dalam hati itu. Baru urusan antar manusia yang sedang jatuh cinta. Periksa hidup kita waktu kita mengalami cinta Tuhan yang besar dalam hidup ini. Bukankah kita bisa melakukan apa saja untuk Tuhan? Aku mau berkorban apa saja untuk Tuhan. Tetapi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kadang-kadang hati kita juga bisa mengalami naik turun, bukan saudara? Kadang-kadang kita mengalami kekecewaan yang berkepanjangan. Makanya Tuhan janji hari ini, kamu, semua kita yang nonton acara Gema hari ini, akan kuberikan hati yang baru. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan nantikan pada esok hari apa yang ada di dalam hati yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan dan berdoa. Terima kasih di awal tahun ini kami masuk hari yang ke-6. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau memberikan kepada kami semua hati yang baru.
Yang Engkau berikan bagi kami adalah urusan yang ada di dalam hati ini Tuhan. Ada banyak kali kami mungkin gak menjaga hati. Kami seringkali mengobral janji waktu kami cinta Tuhan, waktu kami mengalami kasih Tuhan yang berlimpah. Tetapi kami lupa bahwa kehidupan ini begitu panjang perjalanannya. Seringkali kami mengalami kelemahan, kekalahan, keletihan dalam hidup ini. Hati kami perlu diperbaharui. Hati kami perlu dijaga. Hati kami perlu disucikan. Hati kami perlu dikuduskan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kembali bangkit bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, urapi dan berkati kami semua. Berikan kepada kami hati yang baru. Supaya kami enggak menyimpan kesalahan orang. Menyimpan hal-hal yang tidak baik di waktu-waktu yang lalu mungkin. Kami berjalan ke depan dengan hati yang baru. Terpujilah nama-Mu, berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.